Yo, what's up guys? Balik lagi sama gue, Bray. Pernah nggak sih kalian lihat foto atau video burung yang warnanya tuh gila banget, keren parah? Sampai kalian mikir, ini pasti editan Photoshop nih. Nggak mungkin ada burung sekeren ini di dunia nyata. Nah, kalau kalian pernah mikir gitu, kemungkinan besar yang kalian lihat itu adalah burung cendrawasih. Gue juga awalnya nggak percaya guys. Warnanya itu loh, kayak lukisan, kayak fantasi. Tapi sumpah, demi apapun, burung ini beneran ada. Keindahannya itu 100% asli, tanpa filter, tanpa editan. Gue tahu, di zaman sekarang ini apa-apa bisa dimanipulasi, foto bisa dipercantik, video bisa di-grading warnanya biar lebih cetar. Makanya wajar kalau kita jadi skeptis. Tapi untuk burung cendrawasih ini, kita harus singkirin dulu rasa curiga itu. Karena apa yang akan gue bahas di video kali ini, adalah fakta-fakta yang bakal bikin kalian melongo, yang membuktikan kalau alam itu adalah seniman terhebat yang pernah ada. Semua yang akan gue ceritain ini bukan hoax, bukan clickbait, tapi kenyataan yang luar biasa dari tanah Papua kita. Jadi siap-siap ya, siapin kopi, siapin cemilan, karena kita akan kupas tuntas semua keajaiban tentang burung cendrawasih yang sulit dipercaya ini. Gue jamin, setelah nonton video ini, kalian bakal makin cinta dan bangga sama kekayaan alam Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di channel Fry, karena kita mulai petualangan kita sekarang juga. Siap! Oke, kita mulai dari yang paling bikin heboh dulu ya guys. Bulunya. Coba deh kalian liatin baik-baik. Ada warna biru metalik yang nyala, merah menyala kayak api, kuning terang kayak matahari, sampai hijau zamrud yang berkilauan. Gila kan? Ini bukan dicat, bukan hasil rekayasa genetika, apalagi editan Photoshop yang biasa kita lihat di feeds Instagram. Ini semua alami guys, pigmen warna asli dari bulu mereka. Para ilmuwan aja sampai pusing neliti gimana caranya bulu mereka bisa punya struktur mikro, yang bisa memantulkan cahaya jadi warna-warni, sespektakuler ini. Jadi kalau ada yang bilang ini editan, suruh dia nonton video ini. Kombinasi warnanya tuh nggak ada duanya. Kadang dalam satu helai bulu aja bisa ada gradasi beberapa warna sekaligus. Belum lagi bentuk bulunya yang aneh-aneh. Ada yang panjang menjuntai kayak pita, ada yang spiral kayak kabel telepon zaman dulu, ada juga yang melebar kayak kipas. Setiap spesies punya fashion statementnya sendiri-sendiri. Ini bukti nyata kalau alam itu kreatifnya nggak ada batas. Kalau desainer fashion lihat ini, pasti langsung dapat inspirasi buat koleksi terbaru mereka. Ini levelnya udah haute couture, tapi versi alam liar. Keren banget. Nah, ini fakta yang bikin kita sebagai orang Indonesia harus bangga banget guys. Burung seindah dan seunik ini tuh eksklusif. Mereka cuma bisa ditemukan di satu wilayah di planet ini, Pulau Papua, dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, sama sedikit di Australia Timur. Jadi jangan harap kalian bisa nemuin cendrawasih liar lagi santai di Taman Kota Jakarta atau di sawah-sawah Bali. Nggak akan ada. Mereka ini endemik, artinya habitat aslinya ya cuma di situ. Titik. Ini anugerah luar biasa buat tanah Papua. Kenapa cuma di sana? Karena hutan-hutan di Papua itu menyediakan semua yang mereka butuhkan. Mulai dari jenis makanan spesifik kayak buah-buahan dan serangga tertentu, sampai kondisi lingkungan yang pas buat mereka berkembang biak. Mereka udah berevolusi jutaan tahun untuk beradaptasi sempurna dengan ekosistem di sana. Makanya mereka nggak bisa asal dipindahin ke tempat lain. Ini juga yang bikin mereka jadi sangat rentan. Kalau hutannya rusak, ya udah, wassalam. Mereka bisa kehilangan rumah satu-satunya di dunia ini. Jadi, ini harta karun kita yang harus dijaga bareng-bareng. Kalau kalian pikir cuma manusia yang jago ngedance buat narik perhatian lawan jenis, kalian salah besar. Burung cendrawasih jantan ini adalah dancer terhebat di dunia hewan. Serius, guys, tarian kawin mereka itu levelnya udah kayak pentas teater kelas dunia. Mereka nggak cuma goyang-goyangin badan. Mereka punya koreografi yang rumit dan unik untuk setiap spesiesnya. Sebelum mulai show, si jantan ini bakal bersih-bersih panggung dulu loh. Dia singkirin daun-daun atau ranting yang mengganggu di area pentasnya. Profesional banget. Begitu si betina datang, pertunjukan dimulai. Si jantan bakal memamerkan semua asetnya. Bulu-bulu indahnya dimekarin kayak kipas raksasa, warnanya jadi makin cerah. Ada yang loncat-loncat, ada yang gantung kebalik. Bahkan ada spesies yang bisa mengubah bentuk tubuhnya jadi kayak piringan hitam warna hitam pekat dengan muka biru yang tersenyum. Sumpah, ini nggak ngarang. Cari aja Vogelkop Super Bird of Paradise.
Itu mind-blowing banget. Semua tarian ini dilakukan dengan satu tujuan, bikin si betina terkesan dan mau jadi pasangannya. Usahanya totalitas banget kan? Mungkin kalian mikir, cendrawasih paling ya gitu-gitu aja. Eits, jangan salah. Keluarga besar cendrawasih ini variasinya banyak banget guys. Sampai saat ini para ilmuwan udah mengidentifikasi lebih dari 40 spesies yang berbeda. Bayangin, lebih dari 40 jenis. Dan masing-masing spesies itu punya penampilan dan keunikan yang beda-beda. Dari yang ukurannya kecil kayak burung gereja, sampai yang punya ekor super panjang melebihi panjang badannya. Ini bikin para ahli biologi dan ornitologi, alias ahli burung, garuk-garuk kepala saking kagumnya. Ada cendrawasih merah atau Paradisaea rubra yang bulunya merah menyala dengan kawat spiral di ekornya. Ada cendrawasih botak Wilson atau Cicinnurus respublica yang kepalanya botak warna biru terang, kayak pakai kupluk. Ada juga cendrawasih kerah, Lophorina superba yang tadi gue ceritain, yang bisa berubah bentuk jadi oval hitam. Keanekaragaman ini menunjukkan betapa luar biasanya proses evolusi yang terjadi di hutan Papua. Setiap spesies beradaptasi untuk menonjol dengan caranya sendiri, di tengah persaingan ketat untuk mendapatkan pasangan. Ini kayak kontes kecantikan alam yang berlangsung jutaan tahun. Kenapa sih burung ini sering banget disebut Bird of Paradise atau burung dari surga? Ternyata julukan ini ada sejarahnya guys, dan keren banget. Dulu, pada abad ke-16, ketika para penjelajah Eropa pertama kali mendapatkan spesimen burung ini dari para pedagang lokal, spesimen itu datang dalam kondisi sudah diawetkan. Proses pengawetan zaman dulu itu biasanya dengan membuang kaki dan sayapnya, biar bulu indahnya nggak rusak. Nah, orang-orang Eropa yang lihat burung super indah tanpa kaki ini jadi mikir, wah, jangan-jangan burung ini nggak pernah turun ke tanah, hidupnya melayang terus di angkasa, turun ke bumi, cuma kalau udah mati. Dari situlah muncul mitos dan legenda kalau cendrawasih adalah utusan dari surga atau taman Firdaus, Paradise. Julukan Bird of Paradise pun melekat sampai sekarang. Di budaya masyarakat Papua sendiri, burung ini punya tempat yang sangat istimewa dan dihormati. Bulu-bulunya sering digunakan sebagai hiasan kepala dalam upacara adat yang sakral. Mereka menganggap burung ini sebagai simbol keindahan, status, dan hubungan spiritual dengan alam dan leluhur. Jadi, julukan burung dari surga ini bukan cuma kiasan, tapi punya makna budaya dan sejarah yang dalam banget. Gimana guys? Setelah lihat semua fakta tadi, masih ada yang berani bilang keindahan burung cendrawasih ini editan? Gua harap sih nggak ada lagi ya. Dari warnanya yang lebih canggih dari filter manapun, tariannya yang totalitas, sampai julukannya yang legendaris, semua itu 100% nyata. Burung cendrawasih adalah bukti hidup bahwa keajaiban itu ada di dunia kita. Tepatnya di halaman belakang rumah kita sendiri, di tanah Papua. Keindahan mereka bukan ilusi digital, tapi mahakarya biologis yang terbentuk selama jutaan tahun. Tapi guys, ada satu kenyataan pahit di balik semua keindahan ini. Mahakarya ini terancam. Perburuan liar untuk diambil bulunya, dan yang paling parah perusakan hutan yang jadi satu-satunya rumah mereka, terus terjadi. Kalau kita cuma nonton dan kagum doang tanpa berbuat apa-apa, bisa jadi suatu saat nanti anak cucu kita cuma bisa lihat burung cendrawasih ini dari foto dan video editan, karena aslinya udah nggak ada. Jangan sampai itu terjadi guys. Jangan sampai burung dari surga ini benar-benar kembali ke surga untuk selamanya. Makanya, lewat video ini gue mau ngajak kalian semua, para subscriber gue yang keren-keren untuk ikut peduli. Caranya, gampang kok. Mulai dari hal kecil, sebarkan informasi ini, biar makin banyak yang sadar. Dukung organisasi-organisasi konservasi yang bekerja melindungi hutan Papua. Dan yang paling penting, tanamkan di diri kita rasa bangga dan tanggung jawab untuk menjaga harta karun ini. Karena menjaga cendrawasih berarti menjaga keajaiban alam Indonesia. Terima kasih udah nonton sampai habis, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Gua Free, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!